Halo semuanya, perkenalkan nama saya Pintoli Silaban dengan NIM 22331111061 dari kelas PBSIE Stambuk 2023. Nah, pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana sih cara menggunakan aplikasi SPSS untuk mengolah suatu data gitu. Nah, saya bersama rekan-rekan kelompok saya sebelumnya sudah melakukan survei ke lapangan. Kami sudah menyebarkan angket kepada siswa-siswi kelas 11 di SMK Negeri 14 Medan. Nah, kami memberikan 20 soal kepada siswa dengan siswa atau responden sebanyak 30 siswa. Saya sudah memasukkan hasil dari responden ke dalam bentuk tabel Excel. Ke dalam bentuk Excel ya. Nah, ini adalah hasilnya. Dapat kita lihat bersama pada layar. Sebentar. Ya, ini sampai 20. Nah, pada Excel ini, pada data yang sudah saya sajikan, ada kolom nama. Jadi nama-nama siswa sebanyak 30 itu saya singkat saja dengan angka 1 sampai dengan angka 30. Lalu di sini ada butir soal ya. Itu saya singkat dengan Q1, Q2 sampai Q20 agar nanti lebih gampang gitu ya untuk kita menguji data sampai kepada ada skornya. Nah, dapat kita lihat bersama di sini. Nih, terlihat ya. Ada angka 1. Apa sih maksudnya angka 1 ini? Jadi angka 1 di sini itu artinya adalah bahwa soal yang dijawab oleh siswa itu benar. Jadi ketika mereka menjawab benar, saya berikan angka 1. Lalu bagaimana jika salah? Jika salah, maka akan diberikan angka 0 seperti ini. Nah, jadi kita lihat pada siswa nomor 1, pada siswa pertama, di soal pertama Q1, dia menjawab benar, maka kita berikan angka 1. Begitu juga dengan nomor 2. Siswa pertama menjawab benar, kita berikan Q1. Ketiga, ketika dia menjawab benar, kita berikan angka 1. Begitu seterusnya sampai nomor 20, dan begitu juga seterusnya sampai siswa ke 30. Begitu. Jadi hasil data mereka itu kami cek satu persatu sehingga muncullah data ini gitu. Seperti siswa ini ke-13 nih, dia menjawab Q1 itu salah, maka kita berikanlah dia ini angka 0 karena dia menjawab salah. Begitu seterusnya sampai siswa ke-30. Dan di akhir dihitung berapa banyakkah jumlah soal dari 20 soal itu yang dijawab oleh siswa, maka dapatlah ini skornya, total dari jumlah soal yang mereka kerjakan dengan jawaban yang benar. Seperti siswa pertama nih, dia menjawab 18 benar, siswa kedua 19 benar, siswa ketiga 17 benar, begitu seterusnya sampai siswa ke 15. Ini harus pertama sekali kita siapkan sebelum kita menguji data, sebelum kita menguji validitas dan reliabilitas untuk soal-soal ini. Apakah nanti dia valid, apakah dia nanti reliable, nanti akan kita lihat ketika kita sudah mengujinya. Yang intinya adalah kita harus memiliki data. Data ini sudah harus kita ubah ke bentuk Excel seperti ini. Oke, langkah selanjutnya kita akan menguji validitas. Kita langsung saja membuka aplikasi SPSS. Nah, aplikasi SPSS kita lihat itu ada dua tampilan. Ada tampilan seperti ini, nih. Yang pertama, tampilan yang kedua output. Nah, tampilan yang pertama ini bentuknya tabel ya, mirip-mirip seperti Excel tadi. Oke, dia ada dua juga. Lihat nih, data view dan variable view. Sebelah kiri bawah. Data view itu tampilan seperti ini, variable view tampilannya seperti ini. Ya. Kita lihat. Lalu tampilan yang kedua itu ada output. Jadi nanti ketika kita sudah selesai menguji validitas ya, uji validitas dan reliabilitas yang hari ini kita lakukan, maka akan muncul nanti di sini hasilnya. Disinilah dia nanti tertuang, tertulis bagaimana hasil validitas dan reliabilitas kita nanti. Oke. Nah,
Selanjutnya, langkah selanjutnya kita akan mengetikkan pada variabel view ya, ini pada variabel view di kolom pertama jumlah soalnya, semua soal yang sebanyak 20 tadi, dengan mengetikkan soal underscore 1 lalu kita enter, akan muncul seperti ini. Begitu seterusnya kita akan membuat sampai 20 soal. Jadi kita ketikkan soal underscore 2 sampai 20 nanti. Pada aplikasi SPSS kita tidak boleh menggunakan spasi ya, jadi kita gunakan garis bawah, garis penghubung yang di bawah, atau yang kita sebut underscore. Seperti ini kita ketikkan terus sampai, sebentar, soal 6 nih ya, sampai ke 20, sampai ke 20 ya. Ups, ya pastikan jangan salah menulis ya. Oke, pastikan semuanya sudah benar, dan pada bagian type pastikan kita sudah mengklik numerik ya, bukan yang lain. Nah, pada bagian desimal di sini otomatis memunculkan angka 2, artinya ini adalah angka yang akan dihasilkan nanti adalah 2 angka di belakang koma. Tapi dalam hal ini kita akan mengganti ke 0 saja. Pastikan semuanya sudah kita ganti ke angka 0 sampai ke bagian total di bawah. Ya, semuanya sudah. Lalu bagian labels ini biarkan kosong, values, missing, columns, like, measure, role, ini biarkan saja seperti itu. Langkah selanjutnya adalah kita akan pergi ke bagian data view. Nah, pada tampilan data view, dia sudah otomatis tertulis pada bagian atas itu soal 1, soal 2, sampai soal ke-20, dan juga ada total. Jadi setelah tadi dari variabel view kita sudah melakukan ini, data view dia otomatis sudah muncul seperti ini. Nah, lalu data yang dari Excel tadi ini kita copy pada bagian ini angka 1, mulai dari angka 1 saja. Nama dan key 1 itu diabaikan, dari angka 1 semuanya sampai ujung ya, sampai habis kita copy. Lalu kita pindahkan ke bagian data view ini pada di bawah kolom 1. Kita paste, kita tunggu. Nah, ini dia hasilnya. Begini tampilannya, jadi sudah berpindah dari Excel tadi ke SPSS. Selanjutnya kita akan melakukan uji validitas. Bagaimana caranya? Klik analyze, ada tulisan analyze di bagian atas. Lalu kita cari correlate. Analyze, lalu correlate, lalu klik bivariate. Nah, akan muncul tampilan atau kotak bivariate correlation. Tabel sebelah kiri ini semuanya sampai total harus kita pindahkan ke tabel variables di sebelah kanan. Caranya boleh manual, kita klik seperti ini satu-satu, atau boleh cepat kita pindahkan semuanya sekaligus sampai kepada total. Sudah pindah ke kolom variables. Nah, pada bagian correlation coefficient ini pastikan tercentang, terchecklist bagian percent. Lalu test of significance ini pastikan tercentang juga to tail, dan flex significant correlation juga tercentang. Yang lain tidak usah dihiraukan, biarkan saja. Yang pasti ketiganya ini harus sudah tercentang. Lalu kita klik OK. Nah, ini hasil output, tampilan output dari hasil uji validitas yang sudah kita lakukan. Dari soal pertama sampai soal yang ke-20. Itu. Lalu ada di sini percent correlation, lalu ada signifikannya. Nah, selanjutnya adalah kita harus melihat apakah soal-soal yang sudah saya sebarkan kepada siswa-siswi di SMK Negeri 14 Medan ini sudah valid atau tidak gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Kita
fokus ke bagian total paling bawah. Pada bagian percent correlation dan signifikan, ini semuanya angka dari 0, jadi cara membacanya ini adalah 0,284, tapi pada aplikasi SPSS mereka hanya menuliskan 0,284. Cara membacanya tetap 0,284. Semuanya ini bagian percent correlation dan signifikan, ini kita pindahkan, kita bentuk tabel. Kita pindahkan dari soal 1 sampai soal ke-20, semuanya kita pindahkan ke tabel. Nah, saya sudah menyiapkan tabelnya. Ini dia tabelnya. Ya. Semuanya dipindahkan. Jadi ada nomor soal, percent correlation, nilai signifikan. Dan kesimpulan di sini nanti kita akan melihat apakah soal ini valid atau tidak valid gitu. Jadi bagaimana cara menentukan valid dan tidak valid soal tersebut gitu ya. Kita harus melihat jika nilai signifikannya. Jadi untuk melihat apakah soal itu valid atau tidak valid, kita hanya fokus ke bagian nilai signifikan. Ini tadi yang kedua di bawah percent correlation. Kita hanya fokus ke bagian sini terlebih dahulu. Kita lihat jika nilainya itu nilai signifikannya itu lebih kecil dari 0,05. Kita harus memperhatikan ini ya, 0,05, maka instrumen dari setiap soal itu kita katakan valid gitu. Jadi kita akan melihat satu persatu nilai signifikan dari soal pertama itu 0,128. 0,128 ini bagaimana dengan 0,05? Maka dia itu lebih besar dari 0,05. Dapat kita simpulkan bahwa soal nomor 1 ini adalah soal yang tidak valid. Karena apa? Karena nilai signifikannya itu lebih besar dari 0,05. Sedangkan yang diminta adalah harus lebih kecil dari 0,05. Kita perhatikan lagi soal yang kedua. Nilai signifikannya itu 0,042. 0,042 ini bagaimana dengan 0,05? Ternyata 0,042 lebih kecil dari 0,05. Maka soal ini dapat kita katakan, dapat kita simpulkan valid. Begitu juga dengan semua soal sampai kepada soal yang ke-20. Nah, selanjutnya kita tidak hanya melihat apakah soal itu valid atau tidak valid. Kita juga harus melihat bagaimana sih interpretasi dari nilai itu agar nanti data ini dapat kita gunakan untuk penelitian yang sesungguhnya gitu. Jadi tidak hanya sebatas valid dan tidak valid saja. Nah, untuk melihat interpretasi dari nilai ini, kita akan melihat dari percent correlation. Kalau tadi nilai signifikan itu mohon maaf, kalau tadi nilai satu soal itu dapat kita katakan valid atau tidak valid, itu kita lihat dari nilai signifikan. Maka interpretasi nilai validitas itu kita lihat dari kolom percent correlation ya, yang di bagian ini pertama tadi nih. Nah ini nih total. Jadi angka 0,284, 0,374 ini semuanya kita pindahkan ke kolom, ke tabel ini semuanya. Pada tabel ini kita tetap menggunakan 0, ya. Kalau di SPSS tadi kan tidak digunakan ya, hanya koma 284 gitu. Tapi di tabel kita tetap gunakan 0, gitu. Semuanya dipindahkan. Nah, kita lihat bagaimana interpretasi nilai validitas dari soal ini, dari hasil validitas yang sudah kita lakukan. Nah, ada rentan nilainya gitu. Jadi kalau rentan nilainya itu 0,800 sampai 1,00, maka interpretasinya itu kita sebut sangat tinggi. Kalau rentan nilainya itu 0,600 sampai 0,799, maka interpretasinya tinggi. Kalau tadi sangat tinggi, ini tinggi. Kalau intervalnya itu 0,400 sampai 0,599, maka interpretasinya itu cukup. Kalau 0,200 sampai 0,399, maka interpretasinya itu kita katakan rendah. Begitu juga dengan interval 0,000 sampai 0,199, maka interpretasinya ini tinggi. Maka dari itu kita akan melihat bagaimana percent correlation dari soal nomor pertama, soal nomor 1. Nah, percent correlationnya ini sebesar 0,284. Nah, 2,84 ini berada di mana?
0,284 itu ternyata ada di interval yang ini. Maka interpretasinya rendah. Kita tuliskan di sini rendah. Lalu percent correlation nomor 2, 0,374. 0,374 itu berada di rentan sama. Ternyata masih ada di sini ya. Berarti dia rendah juga. Begitu juga soal nomor 3 sampai nomor 20. Oke, kita lihat nomor yang ke-20. Percent correlationnya itu 0,637. 0,637 itu ada di sini. Berarti interpretasinya itu kita katakan tinggi, maka kita katakanlah tinggi. Nah, jadi soal yang valid itu dapat kita gunakan dalam penelitian yang sesungguhnya itu adalah soal yang valid ya. Soal yang valid dengan interpretasi itu minimal cukup. Jadi, suatu soal itu dapat kita gunakan untuk penelitian sesungguhnya itu tidak cukup hanya pada kesimpulan valid saja, tidak hanya valid, tapi harus memiliki interpretasi minimal cukup. Ya, jadi kalau dia di bawah cukup, berarti ini belum layak, belum boleh untuk dilakukan ke penelitian selanjutnya. Nah, selanjutnya ketika kita sudah menguji apakah soal yang saya berikan ini valid, lalu bagaimana interpretasinya, tadi sudah kita lihat bersama. Selanjutnya adalah kita akan menguji reliabilitas. Apakah soal ini reliable begitu ya? Tidak hanya valid, dia harus juga reliable. Nah, kita kembali kepada tampilan SPSS yang pertama pada bagian data view. Ya, data ini yang akan kita pakai kembali. Langsung saja kita klik analyze. Kalau tadi scale, mohon maaf, kalau tadi correlate lalu bivariate itu untuk validitas. Kalau untuk reliabilitas kita pilih scale. Analyze, scale, lalu reliability analysis yang pertama. Nah, muncullah reliability analysis seperti tampilan validitas sebelumnya ya. Sama seperti tadi kita pindahkan satu-satu boleh, atau sekali langsung saja supaya cepat ya. Kita pindahkan. Oke, semuanya sudah pindah ke kolom items. Nah, pada reliability analysis ini, pada bagian model kita harus memilih yang alpha ya, karena kita akan menggunakan ini alpha. Nah, oke. Setelah semuanya sudah, yang lainnya jangan kita abaikan saja, tidak usah diganggu lagi. Lalu kita klik OK. Ini adalah tampilan kedua dari aplikasi SPSS tadi ya. Outputnya inilah hasil reliabilitasnya, reliability-nya. Kita menggunakan Chrome Batch Alpha tadi, makanya kita memilih bagian alpha karena kita menggunakan Chrome Batch Alpha. Nah, hasil dari reliability statistik yang sudah kita uji ya pada data yang sudah saya masukkan tadi, maka kita dapatlah angka reliability-nya yaitu 0,703. Nah, apakah 0,703 ini reliable atau tidak? Kita akan melihat dan memastikannya. Nah, ini dia ada nilai Chrome Batch Alpha. Nah, dikatakan bahwa jika instrumen itu reliable, maka dia harus memenuhi ini. Jika nilai alfanya itu lebih besar dari 0,90, maka reliabilitasnya itu dikatakan sempurna. Kalau dia nilai alfanya itu 0,70 sampai 90, maka reliabilitasnya tinggi. Jika nilai alfanya 0,90 sampai 70, maka nilai reliabilitasnya moderat. Dan jika nilai alfanya itu lebih kecil dari 0,50, maka reliabilitasnya rendah. Nah, kalau semisal nih kita mendapatkan nilai alfanya itu lebih kecil dari 0,50, kan rendah. Jika dia rendah, maka kemungkinan ada satu atau beberapa item yang tidak reliable. Ada yang salah mungkin dari data yang sudah kita lakukan gitu. Jadi mungkin kalau boleh pun kita dapat melakukan penelitian ulang. Kita harus meneliti ulang gitu agar datanya lebih baik, agar datanya reliable begitu. Nah, lalu bagaimana nih dengan nilai kita tadi, hasil yang sudah kita peroleh? Ini tadi nilainya adalah 0,703 ya. Coba ya kita buat 0,703. Nah, 0,703 ini
Bagaimana kira-kira apakah nilainya itu reliable atau tidak? Kita lihat rentan nilainya 0,703. Nah, ternyata dia ada di rentan ini ya, 0,70 sampai 0,90. Maka apa? 0,703 ini kita katakan reliabilitasnya itu tinggi gitu. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa data instrumen penelitian yang sudah kita lakukan itu reliable ya. Artinya data ini dapat kita gunakan untuk penelitian selanjutnya. Nah, jika nanti peneliti lain gitu ya melakukan penelitian menggunakan data yang sama, maka hasil jawabannya itu pasti tidak akan terlalu berbeda, tidak akan jauh berbeda lah dari jawaban yang sudah kita peroleh saat ini. Ya, jika peneliti lain melakukannya, mengujikannya, pasti hasilnya itu tidak akan jauh beda dari hasil yang kita dapatkan. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa dari 20 soal yang sudah saya berikan tadi kepada siswa-siswi SMK Negeri 14, ada 16 tadi ya yang valid dan ada 4 yang tidak valid. Dan reliabilitasnya itu ada di angka 0,703 dan masuk ke dalam reliabilitas yang tinggi gitu. Jadi soal yang saya gunakan ini valid dan juga reliable. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan bagaimana cara menguji validitas dan reliabilitas menggunakan aplikasi SPSS. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih.